channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sopir yang mengantar majikannya ke salah satu tempat pesugihan. Jadi sopir ini sebagai narasumbernya. Sebut saja namanya Tio, dan si pelaku atau majikan dari Tio ini sebut saja namanya Pak Nasron. Tio sebelum dia bekerja di tempatnya Pak Nasron, dia dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan, tapi berhenti karena letaknya sangat jauh dari tempat tinggalnya. Tio sebagai seorang kepala keluarga, dia mengikuti saran istri dan anak-anaknya agar kerjanya bisa selalu bersanding dan selalu berdampingan dengan anggota keluarganya. Karena itu dia keluar dari pekerjaannya. Tio pulang kampung dan berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan baru. Tio mencoba mencari pekerjaan yang sebelumnya Tio juga sempat melamar sebagai taksi online. Cuma tidak dilanjutkan karena ada kabar dari salah satu kerabatnya kalau di tempatnya Pak Nasron sedang membutuhkan sopir pribadi. Tio yang mendengar kabar tersebut langsung mendaftarkan diri ke tempat Pak Nasron agar dirinya bisa menjadi sopir pribadinya. Dan tanpa pikir panjang, Tio pun diterima di tempatnya Pak Nasron. 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu Tio bekerja di tempatnya Pak Nasron. Dan selama itu pula belum ada kejadian-kejadian yang aneh. Pada pagi hari, majikannya ini meminta Tio untuk mengantarkannya ke suatu tempat yang jauh dari permukiman warga. Tio yang sebagai sopir pribadinya mau tidak mau harus mengantarkannya. Dan juga seluruh keluarganya Pak Nasron itu meminta diantar ke salah satu tempat wisata. Mungkin kurang lebih ada sekitar 8 orang yang akan pergi semacam liburan. Tolong antarkan keluarga saya ke tempat wisata, dan setelah itu nanti kamu antar saya ya, perintah Pak Nasron kepada Tio. Singkatnya, setelah sampai ke tempat tujuan, semua keluarga ini diturunkan di tempat wisata tersebut, sedangkan majikannya meminta diantarkan ke salah satu tempat. Tio sendiri pun tidak tahu kemana arah yang diinginkan Pak Nasron. Tio yang sebagai supir hanya mengikuti saja arahan dari majikannya. Waktu di perjalanan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, dan akhirnya sampai di sebuah hutan semacam lereng perbukitan, dan Pak Nasron pun meminta untuk berhenti. "Pak, kita mau kemana, Pak?" tanya Tio kebingungan. "Sudah, kamu di sini saja. Kamu tinggal tunggu saya saja di sini," jawab Pak Nasron. Tio yang waktu itu sebagai seorang sopir yang masih terbilang baru, dia tidak memikirkan hal-hal yang aneh tentang apa yang dilakukan oleh Pak Nasron. Tapi yang membuat Tio bingung kenapa berhentinya di area hutan seperti ini. Dan jalan yang harus dilalui pun sepertinya bukan jalan untuk mobil, hanya jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor atau semacam sepeda, dan lebih tepatnya mungkin dengan jalan kaki.
karena jalanannya terjal banyak bebatuan besar yang belum tertata rapi, dan kalaupun memakai motor resikonya bisa tergelincir. Sebenarnya tempat itu memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Sembari menunggu majikannya masuk ke jalan tersebut, Tio memandangi keadaan sekitar yang sangat sunyi dan sepi. Hanya kicauan burung yang terdengar. Majikan saya itu mau kemana sih? Orang tempat sepi seperti ini kok dia malah datang ke sini, batin Tio. Kurang lebih setengah jam Tio menunggu majikannya, tapi majikannya belum datang juga. Dan sampai 1 jam barulah muncul Pak Nasron dari jalan setapak dari arah bawah. Setelah keluar, Tio menanyakan kepada Pak Nasron. "Bagaimana Pak? Sudah selesai?" tanya Tio. "Ya, sudah. Ayo kita lanjutkan saja ke tempat wisata yang tadi keluarga saya ke sana," jawab Pak Nasron ketus. Tio mengikuti saran dari bosnya untuk menuju ke tempat tujuan awal di mana seluruh keluarganya itu sedang berliburan. Tapi sebelum sampai ke tempat tujuan, Tio ini diajak makan oleh bosnya. "Kalau kamu lapar, kita berhenti dulu di rest area warung makan. Terserah, kamu pilih yang mana?" tawar Pak Nasron. Mendengar perintah dari majikannya ini, akhirnya Tio berhenti di salah satu rumah makan yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tadi. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah makan tersebut, dan mereka duduk di dekat jendela yang bisa melihat situasi mobil. Pak Nasron menunggu pelayan datang dan di situ memesan apa yang diinginkannya. Ditunggu pesanan itu dan tidak lama kemudian diantarkan ke meja, dan sajian yang dihidangkan di rumah makan itu sudah di atas meja. Tio merasakan bahkan melihat kalau ada sesuatu yang aneh dari sajian yang dihidangkan kepada Pak Nasron. Tio melihat sesuatu yang aneh di makanannya Pak Nasron. Tio melihat makanan Pak Nasron bukanlah nasi, tapi itu adalah belatung dan juga minuman yang seperti darah. Tio yang baru pertama kali melihat seperti itu, dia bertanya-tanya dalam hati dan juga pikiran. Sementara nasi dan minuman yang dia pesan masih utuh, tidak tersentuh. Makanan yang Tio pesan terlihat seperti nasi yang pada umumnya, tapi berbeda sekali dengan makanannya Pak Nasron yang seketika berubah menjadi belatung dan bangkai busuk, serta minumannya yang berubah menjadi darah yang berwarna merah segar. Tio terus memandangi makanan yang disajikan di depan Pak Nasron, namun makanan itu tidak berubah seperti nasi pilihannya sendiri. Yang tadinya lapar ingin makan, melihat belatung dan juga bangkai busuk dan juga air minum yang seperti darah, rasa mual pun akhirnya muncul, yang akhirnya Tio meminta izin kepada majikannya. "Pak Bos, mohon maaf, saya keluar sebentar ya," ujar Tio. "Loh, kenapa yuk?" jawab Pak Nasron. "Sebentar, saya mau ke belakang, soalnya tiba-tiba perut saya mual Pak," jawab Tio. Tio beranjak dari tempat duduknya dan berlari ke belakang rumah makan untuk memuntahkan isi perutnya. Setelah dikiranya agak mendingan, Tio mengintip Pak Nasron di balik jendela, melihat apa yang akan dilakukan majikannya dengan yang di hadapannya. Apakah tetap dimakan atau hanya dilihat saja? Tapi di balik jendela terdengar seperti orang yang sedang makan dengan lahapnya. Tio yang penasaran akhirnya kembali ke tempat duduknya dan melihat Pak Nasron melahap dengan nikmatnya makanan yang berwujud belatung dan bangkai busuk.
beserta air minuman yang seperti darah diminum sampai habis oleh Pak Nasron, bahkan tidak ada sisa sedikit pun. Biasanya orang yang kaya raya biasanya makan itu hanya 1-2 sendok saja dan pasti ada sisa makanannya. Tapi berbeda sekali dengan yang Tio lihat. Piring dan gelas ini persis seperti tidak ada sisa makanan sedikit pun. Sementara nasi dan air minumnya Tio belum dimakan sama sekali. Tio sendiri antara mau memakannya atau tidak. Tio bingung karena dia melihat sesuatu yang tidak sewajarnya, seperti yang dimakan oleh Pak Nasron. Jadi Tio meminta dengan pelayannya agar makanannya dibungkus saja. "Mohon maaf mas, ini nasinya dibungkus saja ya. Saya lagi tidak enak badan, tidak enak perut. Tolong dirapikan saja sama air minumnya diplastikin," perintah Tio kepada pelayan. "Loh, kenapa tidak makan di sini saja yo?" tanya Pak Nasron. "Dibungkus saja Pak, gampang dimakan nanti. Takutnya keluarga Bapak sudah menunggu. Kalau saya makan di sini tidak enak sama keluarga Bapak," jawab si Tio. Pak Nasron pun mengikuti saran dari Tio. Nasi dan minumannya dibungkus, lalu mereka keluar dari rumah makan dan mereka melanjutkan menjemput keluarganya Pak Nasron. Sepanjang perjalanan pikirannya Tio kemana-mana. Dengan apa yang dia lihat, baru sekali seumur hidup dia melihat dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kalau majikannya memakan belatung dan juga daging yang busuk. Setelah sampai ke tempat tujuan, Tio yang melihat keluarganya Pak Nasron sudah menunggu untuk melanjutkan ke tempat wisata yang lain. Karena memang rencananya itu bukan satu tempat saja, ada beberapa tempat yang akan dikunjungi. Tapi waktu itu Tio yang sebagai sopir, dia merasakan perutnya selalu mual dan Tio pun meminta izin kepada Pak Nasron. "Pak, mohon maaf kalau liburan sekeluarga ini terganggu gara-gara saya, karena saya lagi tidak enak badan Pak. Tiba-tiba saya mual seperti ini, jadi saya tidak bisa melanjutkan perjalanan Pak. Kalau boleh saya minta izin saat ini juga, saya mau istirahat. Saya mau pulang ke rumah Pak," keluh Tio kepada Pak Nasron. Melihat kondisi Tio seperti itu, liburan mereka pun tertunda. Tapi sebelum sampai ke tempat tinggalnya Pak Nasron, sebelum sampai ke rumahnya, ada salah satu cucunya Pak Nasron meminta berhenti agar bisa mengisi perutnya. "Mah, makan yuk, Dedek lapar," rengekan cucunya pun didengar oleh Pak Nasron. Dan Pak Nasron pun menyarankan agar berhenti kalau nanti ada rumah makan. "Kamu masih kuat kan yuk?" ujar Pak Nasron. "Iya Pak, tidak apa-apa, saya masih kuat kok. Tapi mohon maaf ya Pak, saya tidak ikut masuk ke dalam," ujar Tio. "Loh, kenapa yuk?" tanya Pak Nasron. "Nasi bungkus yang tadi juga belum saya makan Pak," jawab Tio. "Nggak apa-apa, masuk dulu aja. Beli makanan buat keluarga kamu di rumah," perintah Pak Nasron. Akhirnya Tio pun mengikuti seluruh keluarga Pak Nasron untuk masuk ke dalam rumah makan. Sesampainya di dalam, keluarga ini memesan makanan. Tio pun memesan makanan seperti bosnya, tapi Tio tidak makan di situ. Dia memang memilih untuk dibungkus saja, karena dari awal dirinya turun di rumah makan yang kedua. Tio sudah merasakan hawa yang kurang enak. Sembari menunggu makanannya dibungkuskan, Tio melihat makanan yang dipesan keluarganya Pak Nasron. Tio melihat satu keluarga melahap makanan yang tidak sewajarnya mereka makan. Tio menyaksikan sendiri kalau bukan hanya Pak Nasron yang memakan belatung dan bangkai busuk dan juga darah untuk diminum,
Tapi seluruh keluarganya pun sama seperti apa yang dilihat Tio sebelumnya. Tio melihat seluruh keluarganya Pak Nasron makan dengan lahapnya tanpa merasakan jijik atau mual saat mereka memakan makanan yang dihidangkan yang berupa belatung dan bangkai busuk. Mereka makan dengan nikmatnya. Bahkan seorang anak kecil pun memakan pesanan yang seukuran orang dewasa, dan ia pun habis tidak tersisa. Padahal yang Tio dengar pesanan mereka itu berbeda-beda, tapi kenapa semua berubah sama-sama menjadi belatung dan bangkai busuk? Tio yang sudah tidak kuat melihat itu semua, dia memutuskan untuk keluar dari rumah makan tersebut. Tio keluar melihat lagi apakah benar itu nyata. Sampai mereka semua ini menghabiskan makanan pesanannya dengan begitu lahap. Apakah yang mereka makan itu sama seperti yang saya pesan? Dibuka bungkusan nasi yang dipesan Tio, namun wujudnya seperti nasi pada umumnya, bukan seperti makanan yang dimakan Pak Nasron beserta keluarganya. Tanpa sepengetahuan keluarganya Pak Nasron, bungkus nasi yang dipesannya ini dibuang ke tempat sampah. Karena Tio takut kalau yang dia lihat itu adalah nyata. Setelah dibuang bungkus nasi itu, Tio duduk sambil merokok, menanti kedatangan satu keluarga itu. Tidak berselang lama, akhirnya mereka semua pun keluar dari rumah makan dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya Pak Nasron. Di sepanjang perjalanan menuju ke tempat tinggal majikannya ini, Tio membayangkan apa yang baru saja mereka makan. Bisa-bisanya mereka bisa melahap dengan nikmatnya, dengan lezatnya memakan bangkai dan juga belatung. Sepanjang perjalanan Tio memikirkan hal tersebut. Ia seakan-akan mau muntah, tapi dia berusaha menahan semua. Tio merasakan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang membuatnya semakin kebingungan. Kenapa keluarga Pak Nasron memakan bangkai? Sepanjang hidupnya, Tio baru kali pertama ini menyaksikan satu keluarga memakan daging busuk dan juga air minum yang seperti darah. Setelah sampai di rumah, seluruh keluarga di dalam mobil ini sudah keluar menuju ke kamarnya masing-masing. Dan lalu Tio pun menghampiri majikannya. "Mohon maaf Pak Bos," tanya si Tio. "Kenapa? Ada perlu apa?" jawab majikannya. "Ini kunci mobilnya Pak," ujar Tio. "Kamu taruh di belakang saja ya," jawab majikannya. "Oke Pak, nanti saya taruh di belakang. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya merasa bersalah atas apa yang baru saja saya lakukan. Liburan keluarga ini terganggu karena perut saya yang mual-mual. Saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini, karena saya tidak mau kejadian ini terulang kembali. Saat Bapak ataupun seluruh keluarga ini sedang berpergian, takut kalau tiba-tiba saya mengalami hal yang sama. Jadi mulai saat ini saya sebaiknya mengundurkan diri Pak, sebagai sopir di tempat Bapak. Saya sekali lagi mohon maaf ya Pak," ujar Tio. Dan dijawab oleh Pak Nasron, "Yang namanya manusia ya lumrah, ada sakitnya. Tidak apa-apa, kamu santai saja," jawab Pak Nasron. "Tapi rasa bersalahnya saya itu terlalu besar Pak, dan itu menjadi beban buat saya. Pokoknya saya mohon maaf sekali lagi. Saya minta izin, saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Saya mengundurkan diri Pak." Tio memohon kepada Pak Nasron agar apa yang diinginkannya ini dikabulkan, karena Tio ingin berhenti bekerja di tempatnya Pak Nasron. Mobil ditaruh di garasi dan kuncinya diserahkan kembali kepada Pak Nasron. Tapi sebelum keluar dari tempat pekerjaannya, yaitu di tempat tinggalnya Pak Nasron, Pak Nasron menyuruh Tio untuk menunggu sebentar, karena Pak Nasron ingin mengambil uang untuk Tio.
selama dia bekerja yang memang belum 1 bulan. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, bukannya saya menolak rezeki, tapi saya merasa paling bersalah. Saya orang yang paling bersalah dan orang yang paling tidak pantas menerima gaji yang belum genap 1 bulan. Apalagi dengan kesalahan saya, dengan gaji yang mungkin menurut Bapak itu tidak seberapa, tapi dengan kesalahan saya yang sudah membuat seluruh keluarganya Bapak ini kecewa karena liburannya terganggu. Dengan uang segitu tidak ada nilainya dengan kecewaan mereka Pak. Jadi bukannya saya menolak rezeki, bukannya saya mau membalas kesalahan saya dengan uang yang diberikan Bapak, tapi setidaknya itu menjadikan saya tidak terbebani saat saya keluar dari pekerjaan ini. Jelas Tio panjang lebar. Akhirnya Pak Nasron mengurungkan niatnya untuk mengambil uang. Pak, biarkan saya keluar tanpa harus mendapatkan uang. Saya mohon maaf sekali lagi, bukannya saya menolak, tapi agar saya tidak merasa menjadi beban selama saya bekerja di sini, kata Tio. Karena apa yang disampaikan Tio ini mungkin menurut Pak Nasron masuk akal. Pak Nasron pun tidak jadi mengambil uang untuk dikasihkan kepada Tio. Dan mulai saat itulah Tio sudah tidak bekerja lagi di tempatnya Pak Nasron. Tapi sebenarnya Tio mengundurkan diri bukan karena rasa sakit ataupun apa. Tio mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ketakutan dan kekhawatiran bekerja dengan keluarga yang aneh, keluarga yang memakan bangkai dan juga meminum darah. Tio tidak mau lagi menyaksikan hal seperti itu, apalagi harus mengantarkan satu keluarga itu liburan kembali. Makanya Tio keluar dari pekerjaannya. Ketakutan itu tidak bisa dipungkiri, kekhawatiran yang tidak bisa diingkari, bahwa dia benar-benar merasa takut dan khawatir. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.